Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi statistika. Adapun materi yang akan kita bahas seperti yang terlihat di layar. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi, kemudian diagram batang, lalu diagram gambar atau piktogram, dan yang terakhir adalah diagram garis. 4 materi ini akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan ini, silakan cermati dan simak baik-baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Yuk langsung saja kita ke materinya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah memahami penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram gambar atau disebut juga dengan piktogram, lalu diagram batang, dan akhirnya diagram garis. 4 materi ini akan kita coba ulas sehingga kamu memiliki pemahaman dan memahami dalam pembuatan diagram dan tabel yang akan saya jelaskan. Membuat tabel distribusi frekuensi ini adalah materi yang pertama ya, yang akan kita coba jelaskan. Contoh, nah di sini ada contoh. Budi mendapat tugas dari Pak Guru untuk mencatat berat badan dalam kurung dalam kilogram teman-teman sekelasnya dalam buku tulis. Data yang diperoleh Budi ke dalam buku tulisnya adalah sebagai berikut: 24, 26, 27 dan seterusnya sampai dengan 30 kg. Ini adalah berat data dari teman-teman sekelas yang dimiliki oleh Budi. Kita akan coba jawab. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensinya dari soal yang ada di mana Budi mendapat tugas dari Pak Guru. Nah, di sini tabelnya terdiri dari 2 kolom ya. Ini kolom pertama dan ini kolom kedua. Nah, di bagian ini namanya berat badan siswa. Dari mana berat badan siswa dalam kurung kilogram? Nah, ini dari ini. Jadi kalau kita menyangkut berkaitan soalnya berat badan, maka kita tulis di kolom yang pertama adalah berat badan, dikasih keterangan dalam bentuk atau diagram berat badannya ini kita kasih dalam kurungnya kilogram. Sedangkan sebelahnya, karena ini adalah teman sekelasnya si Budi, maka kita tulis dengan banyaknya siswa. Karena di kelas itu, seperti kita ketahui, terdiri dari siswa-siswa yang ada. Maka di sini ditulis banyak siswa. Kita hitung 24 ada 4 di sini ya. 24 kg ada 4 siswa. Dari mana angkanya? Dari sini. Jadi kalau kita perhatikan, di sini ada 24, 1, kemudian 2 di baris pertama ya, baris ini, dari sini ke sini. Kemudian baris yang kedua, nah ketiga dan 4. Jadi semua angka yang ada di sini itu kita peroleh dari sini. Diurutkan dari yang paling kecil sampai terbesar sesuai dengan angka yang ada. Begitu juga dengan banyaknya siswanya kita peroleh dari sini. Pastikan datanya benar kamu menghitungnya. Biasanya kalau lebih mudah lagi kalau menggunakan buku tulis ya. Nah, ketika kamu mendapatkan soal di buku tulis dan menyebutkan angka berat badan ini, tinggal kamu coret angka-angka yang ada. Misalkan 26 ada 3 di sini. Ini yang pertama 26 kita coret 1, kemudian kita coret lagi 2, dan satu lagi adalah 26-nya kita coret dari angka yang ada. Jadi semuanya bisa kita temukan dengan cara mencoret-coret. Jadi begitulah cara dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi semuanya tinggal kita pindahkan saja dari soal yang ada ke dalam bentuk tabel seperti ini. Jangan lupa di akhir baris paling bawah itu kita tulis jumlah dengan angka 20. Nah, 20 ini diperoleh dari jumlah 4 ditambah 3 tambah 6 tambah 2 tambah 5 yang akhirnya mendapatkan angka 20. Lanjut ke soal atau ke slide berikutnya.
Membuat diagram gambar atau piktogram. Kita lihat contohnya. Buatlah piktogram. Nah, piktogram itu nama lain dari diagram gambar dari data berikut. Nah, di sini ada data, bentuknya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita akan coba jawab dari data ini. Jadi kalau kamu menemukan soalnya belum bentuknya tabel seperti ini, maka kamu coba rubah dulu soalnya. Ketika soalnya itu dalam bentuk angkanya banyak, rubahlah dalam bentuk tabel seperti ini untuk memudahkan kita dalam menjawabnya. Langkah awal adalah ketika kita mau menjawab soal dalam bentuk piktogram, maka kita membuat permisalan. Nah, ini gambar orang ya, kita sama dengankan dengan ketika ada gambarnya satu orang begini mewakili satu orang. Jadi satu gambar sempurna ini mewakili satu orang. Maka akan berubah bentuknya menjadi seperti ini. Kita bikin dulu kolomnya, kolom dan barisnya, atau tabel. Nah, boleh aja. Nah, banyaknya baris 1, 2, 3, 4, 5 itu disesuaikan dengan angka yang di sini. Nah, di sini kan kebetulan barisnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini pun barisnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau kita isi dengan data yang seperti ini, kita peroleh berat badan 24 kg terdiri dari 4 orang. Nah, 4 orang gambar ini kita peroleh dari sini 4. Sedangkan berat badan 24 kg tulisan ini kita peroleh dari sini ya. 24 kg sebanyak 4 orang. Begitu dengan seterusnya. Berat badan 26 kg terdiri dari 3 orang. Berat badan 27 kg terdiri dari 6 orang. Nah, 6 orangnya lengkap ya. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 28 2 orang. Dan terakhir adalah 30 kg terdiri dari 5 orang. Semuanya dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Gimana kira-kira? Mudah ya dalam membuat diagram gambar atau piktogram. Lanjut ke slide berikutnya. Membuat diagram batang. Kita lihat lagi contohnya. Buatlah diagram batang dari data berikut. Soalnya sama ya. Ada tabel, di sini ada angka, berat badan siswa, kemudian banyaknya siswa, jumlahnya pun 20. Ini adalah soal dari slide yang pertama ya, di awal materi yang kita bahas hari ini. Kita coba jawab. Nah, setelah menemukan soal seperti ini, langkah pertamanya adalah kamu membuat garis seperti ini, garis vertikal dan garis horizontal. Pastikan diberikan judul dengan soal yang ada, diagram batang, karena di sini permintaannya diagram batang. Kemudian dikasih keterangannya data berat badan siswa, diperoleh dari sini ya, berat badan siswa. Kemudian yang vertikal ini berdiri itu sesuai dengan banyaknya siswa yang ada di sini. Jadi kalau di sini nanti namanya frekuensi, maka kamu tinggal rubah saja di bagian tulisan ini dengan nama frekuensi. Yang bagian horizontal seperti ini 24, 25 dan seterusnya itu adalah berat badan. Bagian yang terdiri dari kolom sebelah kiri atau paling kiri. Jadi jangan sampai tertukar ya. Sebelah kanan barisannya adalah yang berdiri tegak dan yang horizontal yang tertiduran adalah yang sebelah kiri, paling kiri. Kita akan buat dari 24 kg berat dengan 24 kg kan di sini ada 4 ya. Maka kalau dibikin garisnya seperti ini. Atau diagram batangnya seperti ini. Jadi 4 setinggi 4 siswa. Sesuai dengan soal yang ada. Kemudian berat badan 26 sebanyak 3 siswa. Kita tulis di angka 26 di sini sebanyak 3 siswa berarti sampai sini. Kita coba tulis. Nah, seperti ini. Kemudian 27 ada 6 orang. Kita buat 27 ada 6 orang.
Kemudian 28 di sini soalnya ada 2 orang, kita tulis lagi 28 ada 2 orang. Lalu yang terakhir 30 kg ada 5 orang. Maka di sini kita tulis sebanyak 5 orang. Nah, beginilah cara membuat dalam bentuk diagram batang yang kita peroleh dari soal yang ada. Jadi sangat mudah dan gampang sekali ya dalam menjawab atau membuat diagram batang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Membuat diagram garis. Nah, diagram garis nggak beda jauh sebenarnya dengan diagram batang, hanya saja dia diagramnya dan bentuk garis beda dengan diagram batang. Kalau diagram batang bentuknya batang berdiri tegak, kalau garis hubungan titik dengan titik. Kita lihat contohnya. Nah, soalnya sama serupa ya. Soal dari set yang pertama atau tabel distribusi frekuensi. Buatlah diagram garis dari data berikut. Soalnya seperti ini. Kemudian kita coba jawab. Sama halnya kayak diagram batang, kita buat dulu garis baik horizontal dan vertikalnya, dikasih judul. Kalau sebelumnya di sini tulisannya diagram batang, karena ini adalah kita membahas diagram garis, maka kita ganti dengan diagram garis. Data berat badan siswa sama ya, kayak diagram batang tadi. Kita peroleh dari sini, kemudian banyaknya siswa yang berdiri tegak ini diperoleh dari yang sebelah kanan, dan yang tiduran, yang horizontal, kita peroleh dari yang sebelah kiri. Kita tulis saja dengan angka berat badan 24 kg sebanyak 4 siswa. Nah, di sini ya, kita tulis sebanyak 4 siswa. Seperti ini gambarnya. Jadi di sini nanti akan ada titik. Kemudian 26 ada 3, lalu 27 ada 6, 28 ada 2, dan yang terakhir 30 sebanyak 5 orang. Setelah sudah dibuat garis-garis berupa garis-garis putus, maka titik-titik ini nanti akan kita coba hubungkan dari 24 kg. Nah, seperti ini gambarnya ya, diagram garisnya. Jadi dari titik 24 menuju ke 26, lalu 27, disambung 28, dan yang terakhir adalah 30 kg. Jadi puncak titik-titik pertemuan ini, inilah yang disebut dengan diagram garis atau namanya piktogram. Mudah-mudahan sampai di sini, sampai di slide ini kamu mudah dan bisa memahami materi-materi yang sudah saya jelaskan. Silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, setelah kamu menyaksikan video dari awal hingga ke materi ini, ke latihan soal ini, silakan kamu jawab 2 soal ini dengan pertanyaan sama. Membuat tabel distribusi frekuensi, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Jadi 2 soal ini kamu dituntut untuk menjawab 4 soal ini ya. 4 pertanyaan ini, 4 tuntutan ini. Silakan jawab sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dan mudah dalam mengerjakannya. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Saya doakan semoga kamu bisa dalam mengerjakan soal latihan ini dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.